Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan latihan soal yang ada di buku Intermediate Accounting KISO yang ada di chapter 23, yaitu terkait dengan materi laporan arus kas. Nah, di sini saya ambil soal E23.13, yaitu di sini ada satu perusahaan, Andrews AG. Di sini Andrews AG memiliki laporan posisi keuangan komparasi dan juga laporan laba rugi di 2022. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Oke, total asetnya di 2022 adalah 313, sementara di 2021 ada 295.000 euro. Total equity-nya sama dengan total aset, total equity dan liability di 2022 adalah 313.000, sementara di 2021 yaitu 295.000 euro. Oke, nah setelah itu di sini ada informasi laba rugi, ada net income sebesar 27.000 euro. Adapun additional information, yaitu yang pertama adalah sebesar 6.000 euro, yaitu terkait dengan deklarasi dan juga pembayaran dividen 2022. Nah, di sini ada keterangan juga bahwa di dalam operating expense yang ada di laporan laba rugi itu ada di dalamnya beban depresiasi dan juga beban amortisasi. Selanjutnya yaitu tidak ada gain or loss dari investasi ya selama tahun tersebut. Nah, equipmentnya sendiri ini ada dijual sebesar 30.000 dan sudah didepresiasi 70.000. Gitu ya, dijual 30.000, akumulasi depresiasinya 70% dari harga perolehan. Di E23.13 ini teman-teman diminta untuk menyusun laporan keuangan dengan metode langsung. Oke, nah untuk metode langsung sendiri, yang berbeda dengan metode tidak langsung adalah pada bagian atau aktivitas operasi saja. Dimana kalau metode langsung, di sini teman-teman tinggal mengidentifikasi saja jumlah kas masuk ataupun kas keluar dari kegiatan operasi. Beda dengan metode tidak langsung di mana teman-teman harus membersihkan atau merekonsil terlebih dahulu net income yang akrual itu ya teman-teman dari beban ataupun revenue yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan kas. Oke, nah untuk mengidentifikasinya kita kita mulai dari penerimaan terlebih dahulu, yaitu ada penerimaan dari pelanggan. Nah, penerimaan dari pelanggan itu masuk ke operasional, karena memang kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin ya, maka masuknya ke kegiatan operating. Nah, di sini itu didapat dari sales dikurangi decrease in AR. Ini sepertinya saya typo error ya, teman-teman. Kalau saya lihat sepertinya bukan decrease ya. Di sini increase. Kenapa? Karena accounts receivable-nya AR-nya itu dari 49.000 naik ke 62.000. Ini saya typo error, teman-teman. Ini increase. Oke. Nah, kenapa sales dikurangi dengan increase in AR? Sebetulnya increase in AR itu kan penjualan, ada penjualan tapi kan tidak ada kasnya ya, teman-teman. Sehingga penjualan yang pure ada kas ya dari penjualan, total penjualan yang ada di laba rugi dikurangi saja dengan increase in AR. Sehingga menghasilkan angka 325.150. Increase in AR-nya sendiri itu adalah selisih dari 62.000 dikurangi dengan 49.000. Bisa teman-teman lihat tadi ya di informasi sini. Ini selisihnya 62.000 dan 49.000. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kas keluar. Kas keluar adalah terdiri dari yang pertama pembayaran ke supplier. Pembayaran ke supplier di sini
Oke, pembayaran ke supplier itu didapatkan dari saldo COGS dikurang dengan pengurangan inventory, kemudian dikurangi dengan kenaikan accounts payable. Itu adalah perhitungan daripada cash payment to supplier, sehingga ya, oke, baik. Berarti cash payment to supplier-nya adalah 151.000. Item selanjutnya dari cash out kegiatan operasional yaitu dari cash payment from operating expense. Nah, di sini teman-teman mengidentifikasinya dengan cara teman-teman cari dulu total operating expense. Ternyata total operating expense-nya di sini adalah 120.000. Nah, 120.000 ini teman-teman, oke, 120.000 itu teman-teman tambahkan dengan prepaid expense, terus kemudian teman-teman kurangkan dengan increase in accrued salaries, dan juga teman-teman kurangkan dengan amortisasi expense, dan teman-teman kurangkan dengan depreciation expense. Kenapa? Karena ternyata di operating expense itu teman-teman ada masuk ya, masuk depresiasi expense dan juga amortisasi expense. Nah, kita tahu bahwa amortisasi expense dan depresiasi expense itu kan tidak ada unsur kasnya, tapi dia sudah terlanjur masuk nih di mapping operating expense, sehingga untuk cash payment from operating expense dikeluarkan. Seperti itu, dikeluarkan. Kita dapat di sini ada 82.000 ya, teman-teman. Nah, oke, kita lihat prepaid expense dulu ya. Nah, untuk yang bentar. Untuk prepaid-nya kan di sini nambah ya, teman-teman, nambah 1.000. Kemudian untuk accrued-nya kita lihat. Oke, untuk accrued-nya 4.000 ya. Lihat dari salaries and wages payable. Oke, nah berarti tadi di sini increase in prepaid expense-nya ditambah, kemudian increase in accrued salaries-nya ini dikurang, sifatnya dikurang. Sehingga mendapatkan hasil cash payment from operating expense yaitu 120.000 ditambah 1.000 dikurang 4.000, dikurang 4.000 lagi dari amortisasi expense ya. Kemudian dikurangi dengan 31.000 dari depresiasi. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat cash payment from interest. Nah, pembayaran untuk interest ya. Pembayaran untuk interest yaitu 11.400 ini kita lihat dari interest expense di sini. Oke, nah kemudian cash payment from tax. Cash payment from tax sendiri, teman-teman, di sini kita lihatnya dari total income tax-nya berapa, terus kemudian ditambah dengan decrease in income tax. Oke, menghasilkan angka 8.750. Nah, ya, 6.750 ditambah dengan 2.000. Dapatnya adalah 8.750. Sehingga jika dijumlahkan, maka cash out-nya adalah 253.150. Nah, sehingga menghasilkan kas bersih ya dari operating adalah 72.000 didapatkan dari 325.150. Kemudian dikurangi dengan 253.150. Kemudian teman-teman akan mengidentifikasi yang cash flow from investing. Nah, cash flow from investing ini teman-teman itu didapatkan dari kas, salah satunya ya dari kas masuk untuk penjualan equipment. Nah, ini teman-teman harus identifikasi terlebih dahulu jurnalnya.
Diketahui di soal bahwa ada equipment 30.000, harga perolehannya itu dijual, maka equipment di sini akan berkurang 30.000. Gain-nya sendiri di soal ini kan gain on sale equipment 2.000, berarti di sini posisinya di kredit 2.000. Nah, kemudian akumulasi depresiasinya sendiri ada di debit ya. Karena dilepas, karena pelepasan menjual aset berarti akumulasi depresiasi yang awalnya ada di kredit ya dihapus jadi di debit sebesar 21.000. Dapat dari mana? Dapat dari 70% dikali dengan 30.000 itu ada dari soal. Nah, kemudian cash-nya berarti teman-teman bisa identifikasi equipment ditambah dengan gain. Kemudian teman-teman kurangi dengan akumulasi depreciation menghasilkan angka 11.000. Seperti itu ya. Nah, untuk purchase of equipment. Nah, purchase of equipment ini, teman-teman, itu kita lihat dari sini ya. Sebetulnya gini, equipment-nya sendiri kan dari 132, itu kan bertambah 154.000, tapi kita tidak bisa bilang penambahannya itu karena pembelian. Jadi selisihnya adalah pembelian. Enggak. Ternyata ada penjualannya juga kan. Jadi perubahan tersebut, mutasi tersebut itu ada juga andil penjualan. Maka seperti ini, teman-teman harus identifikasi terlebih dahulu 2021 saldo equipment-nya berapa sih? Kita lihat bahwa saldo equipment 2021 adalah 130. Coba kita bikin T-account-nya dulu. Ya, biar kita kegambar sebenarnya berapa sih pembelian atas equipment. Oke, dari 130, kemudian ternyata ada penjualan ya, penjualan equipment. Berarti di sini sisinya di kredit sebesar 30.000. Nah, kita lihat bahwa saldo akhirnya 154.000 gitu. 154.000 berarti berapakah equipment yang dibeli? Equipment yang dibeli berarti adalah 54.000. Gitu ya, teman-teman ya. Agar menghasilkan saldo akhir 154.000. Gitu. Atau bisa juga dengan cara seperti ini sih sebetulnya. J24 itu ya saldo akhir 154.000. Terus kemudian dikurang dengan ini dengan 130, kemudian ditambah dengan ini ditambah dengan 30 menghasilkan angka 54.000. Seperti itu ya. Oke. Jadi 54.000 akan kita masukkan ke purchase of equipment. Sementara purchase of investment langsung diselisihkan aja akun investmentnya. Kenapa? Karena di sini memang investmentnya mana ya berkurang ya. Oke. Nah, short term investmentnya sendiri berkurang ya teman-teman dari nambah ya dari 18.000 ke 35.000. Gitu. Jadi ada penambahan sebesar 17.000. Oke, nah setelah itu cash flow from financing. Oh, sebelumnya kita harus ini dulu nih teman-teman. Maaf, saya lupa. Harus menjumlahkan terlebih dahulu net cash dari investing. Berarti di sini ya. Dari sale of equipment, kemudian dikurangi dengan purchase of equipment, dikurangi dengan purchase of investment, menghasilkan negatif 60.000. Setelah itu, kita identifikasi cash dari financing activity. Nah, ini didapatkan dari pembayaran dividen dari ini ya, additional information sebesar 6.000. Kemudian di sini ada payment daripada long term liability dan juga payment short term liability. Di sini bisa dilihat ada short term payable dan juga ada long term payable.
Yang kita lihat saldonya berkurang ya, dua-duanya, berkurang dua-duanya, contohnya long term dari 67.000 ke 60.000. Nah, berkurang ini tandanya adalah ada pembayaran pokok utang. Nah, pembayaran pokok utangnya akan masuk ke kegiatan financing. Gitu ya. Nah, 7.000 sendiri itu didapat dari 67.000 dikurang 60.000. Jadi di sini selisihnya 70.000. Nah, yang short term juga sama diselisihkan aja, yaitu 10.000 dikurangi dengan 8.000. Jadi decrease-nya adalah 2.000, ada payment 2.000. Oke, jadi kita jumlahkan semua, ada pengurangan ya, ada cash out dari financing karena payment dividen, payment principal long term, dan juga principal short term. Jadi totalnya adalah cash yang keluar sebesar 15.000 dari financing. Kita lihat bahwa ada net decrease, teman-teman. Nah, kita dapatkan dari mana? Dari kegiatan operasi yang positif 72.000 dikurangi dengan investing, negatif 60.000 dikurangi lagi dengan financial 15.000 sehingga net decrease 3.000. Nah, cash beginning-nya teman-teman bisa lihat lagi ke akun cash yang 2021 yaitu 9.000. Seperti itu. Jadi negatif 3.000 ditambah 9.000, cash endingnya 6.000. Nah, cash ending 6.000 yang didapat dari kalkulasi atau penyusunan laporan arus kas ini kita cross check dengan laporan posisi keuangan. Dan ternyata sama ya, untuk akun cash di 2022 adalah 6.000 juga. Oke. Ya, saya rasa cukup ya untuk E23.13 yaitu penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya akhiri videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.